Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 136 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kaum sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 12 Desember 2022 tertulis dalam Injil Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Jadi longang maroha nasida saluhutna, pola masih kuna nasida, akadidokma, nabiha doon, podane baru doon, ay gari akatodi nahudar dipaksa mardonga sahala, gabe dioloi do ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita sering bangga ketika dipuji oleh orang lain. Sehingga ketika kita dipuji, maka kita jatuh kepada sikap kesombongan. Walaupun pujian itu sering membawa kita semakin jauh daripada Tuhan, semakin menyombongkan diri kita sendiri. Dan itu terjadi dalam kehidupan dunia ini. Yesus yang selahir ke dunia ini, dia meninggalkan kealahannya, dia meninggalkan kemuliaannya supaya dia dapat menjadi juru selamat dunia. Dia juga memulai pengajarannya dengan memilih murid-muridnya. Dan suatu ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya di Kapernaum, di sekitar daerah Galilea, maka dia menghardik yang disebut dengan roh jahat yang sedang hinggap menguasai daripada hidup seorang manusia. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah anak Allah yang kudus, dia mengajar dengan penuh kuasa. Berbeda dengan ajaran-ajaran ahli Taurat karena kuasa Yesus menyertai pengajarannya. Ketulusan Yesus, keaktifan Yesus, kerendahan hati Yesus dirasakan oleh murid-muridnya sehingga Yesus mengajar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatannya yang membuat semua orang takjub. Tetapi pada waktu itu dikatakan bahwa di rumah ibadat itu ada seorang yang sedang kerasukan orang roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di situ, bahwa iblis roh jahat mengenal siapa itu Yesus. Ketika dikatakan bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah,
Seharusnya Yesus bangga dong dengan sapaan itu, tetapi kenyataannya Yesus menghardik dia. Dan roh itu keluar dari orang tersebut, sehingga dia berkuasa mengusir. Roh jahat tunduk kepada Yesus karena dia adalah Tuhan. Dan itulah menjadi topik kita pada hari ini. Dikatakan mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini, suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Yesus yang adalah Tuhan tidak perlu dukungan daripada roh jahat. Manusia selalu menginginkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, baik itu secara baik maupun itu menghalalkan segala cara. Tapi Yesus mengingatkan supaya setiap orang percaya kepadanya tetap berjalan di jalan Tuhan. Dan yang kedua mau dikatakan kepada kita pada saat ini, yaitu bahwa ketika Yesus menghardik roh jahat, itu berarti bahwa orang Kristen tidak harus dan bahkan harus melawan roh jahat itu. Tidak berkawan dengan roh jahat itu, tapi mengusirnya, menolaknya. Jangan pernah kita mencoba-coba untuk berkawan dengan iblis. Jangan kita belajar untuk mencoba bersahabat dengan roh jahat, karena ketika kita bersahabat dengan itu, maka dia akan menguasai kita. Tetapi sebagai anak-anak Allah dikatakan kita harus melawannya, kita harus mengusirnya, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Yesus, tidak akan mungkin seorang manusia mau berengabdi kepada dua tuannya. Karena yang satu akan dia ikuti, yang satu lagi dia akan hianati. Oleh karena itu, mari kita jangan bangga, jangan lupa ketika kita dipuji oleh orang lain, tetapi mari kita semakin rendah hati dan semakin mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan gila pujian, tetapi kuasai dirimu dan lawanlah yang jahat, supaya kita dapat menantikan Kristus kedua kali. Amin. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, dan Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau mengusir roh jahat. Oleh karena itu kami juga harus melawan roh jahat, melawan iblis ya Tuhan, karena itu sering membawa kami kepada jurang kebinasaan, semakin menjauh daripadamu. Biarlah kami hanya percaya kepadamu, mengikut Engkau dan meladani Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, lakukan pekerjaanmu dengan senantiasa berpegang kepada perintah Tuhan. Shalom.